Selalu bingung opening. Selamat datang kembali teman-teman di podcast sebelum tayang episode kesekian-sekian. Kali ini sudah bersama saya seorang stand up comedian, seorang aktor. Aduh, aktor. Iya kan, aktor kan. Siap Ernest. Bukan, beda. Ya? Oh, beda. Oh, Benny. Bang bukan juga. Beda ya? Bukan lah, kalian gimana kau? Batak kali lah. Batak kali ya gua. Batak kali. Bersama saya sudah hadir Hipsi Hoir. Halo. Oke. Jadi sebelum kita mulai podcast sebelum tayang, Hipsi Hoir akan mengadakan spesial show. Langsung. Takutnya nggak nonton sampai habis, jadi mending promo di awal lu. Tidak pede. Jadi tidak sepede Kang Soleh ya. Kalau Kang Soleh kan emang jago gitu nanya-nanyanya yang ngalir. Orang tuh pasti nonton sampai akhir gitu kan. Karena selalu tertarik gitu, menarik pertanyaannya ya. Langsung di awal ya. Ya Allah. Langsung aja daripada ntar di skip kan promonya di akhir, orang nggak nonton sampai akhir. Nggak, ini orang malah nge-skip promonya nih. Kalau begini caranya. Oh, promo doang gitu kan. Jadi nggak ada yang nonton dong. Aduh, udah promonya nggak didengar. Aduh. Enggak. Pasti didengar. Iya. Cuma kan enakan di awal. Iya. Jadi Hipsi Hoir akan mengadakan spesial show bertajuk HIP. HIP betul. Di Jogja. Yogyakarta tanggal 4 Februari 4 setelah di reschedule itu, Bang. Harusnya tahun lalu kan? Harusnya tahun lalu Oktober. Iya. Gue sempet mau datang Oktober cuma di reschedule. Reschedule karena kan waktu itu yang lagi parah-parahnya tuh. Iya, lagi naik kasusnya. Gitu. Diundur di tanggal 4 Februari ini. Iya. Harga tiket itu berapa ya? Oh, 2,5. Yang nonton langsung itu 2,5. ada streamingnya juga 200. berarti? Apa? Streamingnya ada, yang online ada. Tapi nggak langsung, nggak live. Jadi pre-record ya. Oh, pre-record. Oke. Itu di tanggal 12-nya pre-record. Tanggal 12-nya. Harga tiketnya? Harga tiketnya ada yang pre-sale, ada yang normal, 100.000 sama 150.000. Yang pre-record. Kalau yang nonton langsung 2,5 dan 2,5 aja. Yang pre-sale udah lewat kemarin. Oh. Tanggal 4 Februari cuma di Jogja. Cuma di Yogyakarta. Kenapa nggak dibikin di Jakarta? Karena aku males deg-degan. Cukup sekali aja deg-degan. Iya sih, cuma kan itu resiko pekerjaan lu anjing, maksudnya lu nggak mau deg-degan. Ada gimana? Kerjaan yang lain ada. Kita cari kerjaan yang lain. Yang deg-degan kadang-kadang aja. Jadi buat teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya, yang di Jakarta juga nggak apa-apa datang. Gue juga kayaknya rencana mau datang ke Yogyakarta tanggal 4 Februari spesial Hipsi Hoir HIP di Yogyakarta. LIP Yogyakarta. Itu tempat show-nya Benny, tempat show-nya Ali gitu. Oh iya, gue nonton dua-duanya itu. Apa itu yang Mas Gigi? Apa ya? Yang sama Yusril? Oh iya, sama aku juga. Apa sih? Bukan ya? Enggak ada aku ya? Cuma berdua tuh. Aduh, lupa. Serigala terakhir. Bukan apa? Upin Ipin. Apa ya? Enggak ini. God of Gambler. Oh, God of Gambler. Beda lagi dong. Once Upon a Time in China. Ya, jadi jangan lupa datang teman-teman. Tapi sebenarnya aku tuh kemarin pas di tengah-tengah masa libur jualan ya. Itu aku berpikiran apa dibikin tour aja ya. Karena kayaknya kemarin seru gitu kan. Ke kota mana gitu kan. Abis itu setelah aku pikir-pikir, nggak usah lah, udah sekali aja lah. Mungkin ini kan yang pertama ya. Pertama aku pengen ngerasain dulu gimana gitu. Ntar mungkin yang kedua baru bikin ada kemungkinan mau bikin tour sih. Kemarin aku sempat nanya juga kan di Instagram. Banyak tuh yang nanya, ke kota ini dong, ke kota ini. Cuma 5 lah orang. Enggak banyak. Cuma 5. Sekitar 6. Enggak lah. 7. 4. Kok malah nurun? Tapi akan direkam dan dijadikan digital download. Betul. Nah, apa yang membedakan? Kenapa harus beli pre-record? Apa yang membedakan digital download dengan pre-record? Nanti di pre-record itu, insya Allah ya, tidak akan aku cut sedikit pun gitu show-nya gitu dari awal sampai akhir. Tapi kalau di digital download itu ada kemungkinan akan ada yang di-cut beberapa yang di. Berarti akan ada materi yang berbahaya menurutmu? Ya, kayak ngomongin klepon gitu. Sama bakwan jagung sih, itu agak rezim ya. Gue mencoba mencerna apa berbahayanya klepon diomongin sehingga orang akan marah. Nanti nggak ada sih materi itu.
Jadi kayaknya nggak ada yang di-cut juga kan anjing. Nggak tahu lah, kan kadang-kadang kita kalau di panggung itu suka keluar yang aneh-aneh kan. Benar. Apa magical words gitu kan di panggung, tiba-tiba saya menghina lighting diserang komunitas lighting. Dan kita mulai ngomongin soal film. Oh iya, oke. Oh, ini tentang film. Tentang film. Oke. Saya tidak pernah nonton. Gue juga apa-apa. Nothing tulus aja di sini. Sama harus gitu kita kalau berkonten memang. Jadi gue lupa briefing lu bahwa biasanya untuk opening podcast ini tebak-tebakan film. Oh, boleh. Lu ada nggak? Hah? Ke Erwin dulu, ntar saya ini. Gue juga lupa nyiapin. Film ya. Tentang cerita orang milih kampus. Film tentang orang milih kampus. Jurusanku aku bingung nih. Emang bukan. Ada film? Ada film pendek. Karya orang Kendal ada. Rudi siapa gitu? Rudi Hoirudin. Bukan. Itu kan pegolf. Gini-gini aja ya hidupnya. Bikin konten gini-gini. Yono. Sakit perut gue. Apa? Film cerita tentang orang yang bingung milih kampus. Nggak tahu, nyerah. Milih Almet. Hah? Oh, milih alma mater. Ya, oh, milih Almet. Enggak. Maaf ya. Gue udah minta maaf ya. Iya. Baru nemu. Lo ada? Ada lah kayaknya ada. Apa? Film orang yang ke fotokopian nyari barang yang susah. Orang yang ke fotokopian nyari barang yang susah. Fotokopian nyari barang yang susah. Akhirnya nemu abangnya. Akhirnya nemu. Nah. Apa? Canon. Salah. Detektif Canon. Salah. Nyerah. Salah. Apa? Itu sequelnya. Ada sequelnya, Yon. Ada sequelnya tiba-tiba nih. Ada. Apa nyerah? Film yang apa tadi? Saya juga lupa. Film yang di fotokopian nyari barang susah tapi akhirnya ketemu. Tinta nih. Titanic maksudnya. Plesetan. Titanic. Tinta nih. Enggak, kenapa susah? Ya nyari-nyari dulu kayak ditempatinnya dia susah gitu. Karena kan yang biasanya di depan tuh pulpen sama tipek ya kan, sama kertas binder. Kalau tinta tuh agak di bawah-bawah tuh, lama soalnya. Jarang orang beli tinta ya kan. Iya. Iya kan seorang. Jadi nyari dulu. Susah. Tapi akhirnya nemu tinta nih. Gitu. Emang harus dijelasin tebak-tebakannya. Sorry bang. Ada satu nih. Apa Yon? Film apa yang disukain sama anak motor? Film yang disukain anak motor. Tarik Jabriks. Bukan. Dilan. Bukan. Pengabdi Setang. Wah. Lanjut kok. Apa tadi? Pengabdi Setang. Maksudnya petualangan Sherina kan? Plesetan dari petualangan Sherina itu. Pengabdi Setang. Iya. Oh iya. Lucu Yon. Makin sakit hati sih digituin nanti. Apa-apa. Mending gak direspon dah gue. Itu gitu. Aku juga digituin. Gak apa-apa ya. Aduh. Tapi lu pengalaman pertama lu main film apa? Itu dong Bang Kemal. Tak Kemal maka tak sayang. Kayaknya sebelumnya ada deh. Enggak, itu pertama itu. Pertama kali. Pokoknya yang pertama kali Anak Suci 4 main film tuh aku. Serius. Yang lain belum pada main film. Enggak, karena biasanya beberapa komik yang gua ajak ngobrol rata-rata film pertamanya pasti film Ko Ernest. Enggak. Ko Ernest itu yang ketiga. CTS itu yang ketiga atau keempat gitu, lupa. Tapi kan ya itu cuma lewat-lewat doang kan. Iya. Aku tuh Tak Kemal abis itu pernah jadi kayak ya lewat doang satu dialog gitu di Mengejar Cinta ke Negeri Cina.
Oh, Ku Kejar Cinta. Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina. Itu Iya, kan iya. sama ininya kan Bang Fajar kan, Fajar Bustomi kan Fajar yang Bustomi. bikin Dilan kan. Aha. Itu. Nah, kenapa bisa main ke Tak Kemal Maka Tak Sayang? Diajakin sama Bang Kemal. Oh, Diajakin sama Bang Kemal. cuma beberapa scene aja atau Lumayan banyak di situ scene-nya. lumayan banyak? Heeh. Lumayan banyak di situ scene-nya. Nonton enggak sih? Sempet nonton cuma udah lama banget kan, Iya. jadi lupa gua. Parah mau ngomong apa lu? Dia yang mengarahkan, Yon. Gua nggak ngomong apa-apa. Parah Bang Kemal. Bang Kemal parah. Gua nggak ngomong apa-apa. Oh, iya. Tapi dari raut wajahnya. Astagfirullah. Jujur lah. Enggak. Aku aja mau jujur. Ya udah kau duluan. Tapi aku kecewa sih dengan aku. Ya itu mungkin pengalaman pertama kali main film ya, belum ngerti apa-apa gitu kan. Aku pernah berakting tapi di teater kan, dan itu hal yang berbeda gitu kan. Yang berbeda waktu di film tuh masih meraba-raba gitu, orang cover tuh apa, nanya-nanya sama Bang David. Itu apa bang ini ngapain sih kita bang, gitu banyak nanyanya. Orang pertama kali main film kan, ya nggak ngerti, daripada nyusahin yang lain mending aku nanya ya kan. Benar. Dan di situ kan aku kan kayak dipaksa buat karakternya si Papa Hifzi itu yang main gitu, dan aku kayak nggak nyaman sebenarnya di situ. Jadi kayak ya aku sih agak-agak kurang puas dengan penampilan aku sendiri sih di situ. Tapi rata-rata emang di film pertama banyak yang selalu kurang puas. Langsung aku semua bilang. Oh, sakit perut anjing, lucu banget sih. Besar. Apaan sih gak bisa ya? Gue kapok ya. Jijik gue begini males. Udah promo kan. Terima kasih teman-teman yang Jangan. Masa gitu doang? Enggak lah. Ya enggak apa-apa kalau emang mau gitu dong. Nunggu kokong. Biar ada kegiatan. Enggak, berarti alasanmu diajak main film itu ya berarti modal teman aja, karena Kemal tahu. Karena Bang Kemal kayaknya nonton di Suci 4 kan. Mungkin dia cari karakter apa nih yang unik gitu kan. Nah, lihatlah aku Papa di situ. Hifzi itu. Iya, si gaya ngomong yang kayak gaya ustadz gitu Iya, kan. iya. Suci 4 kan aku yang paling aneh kan mungkin kan. Ada sih yang lain lagi. Siapa? Ya aku lah mungkin yang kelihatan aneh. Yang beda lah. Yang beda gitu. Ya Makanya udah. ditarik karakter di Papa Hifzi itu ke filmnya Kemal. Ya, tapi aku juga tidak memahami karakter itu juga sih waktu itu gitu. Kayak mau arahnya kemana nih, Bang Kemal juga arahnya mau kemana, akunya juga bingung gitu. Jadi ya kayak Kok lu ngomong gitu, Kemal bingung arahnya kemana? Kan dia sutradara. Pasti Bang Fajar yang sutradaranya, ya, bukan ide Kemal. ceritanya kan Kemal. Kemal ya. Terus kenapa lu bilang kayak dia kehilangan arah gitu? Kan Kayaknya udah sih. jelas. Kayaknya. Lu jangan ngarang-ngarang gitu Bang, gua udah dikasih kesempatan main film aja seneng. Kayaknya. Soalnya aku ngeliat kan ada yang kita main gitu, wah seneng nih di film ini gitu. Kitanya ngerasa puas gitu. Lu nggak senang? Waktu itu maksudnya main filmnya seneng. Habis itu aku ngeliat hasilnya juga seneng gitu. Lucu gitu orang-orang. Cuman akunya aja yang kayak ya jadi kayak kurang nih akunya gitu. Benar. Nah, ya udah. Iya, buat film yang aku mainin lumayan lah itu. Jangan berharap kayak itu ya, seperti Dendam Dibalas Air Tuba apa tuh filmnya. Seperti Dendam Dibalas Rindu itu. Seperti Dendam Rindu harus dibalas tuntas. Aku pengen banget tuh bisa main film-film kayak gitu, Bang. Itu film apa? Itu film film-film Drama. festival, drama Festival gitu. gitu. Pengen Kenapa sih. pengen? Kayak keren gitu, kayak bener-bener udah jadi sineas gitu. Tapi ngelihat dengan kemampuan aktingku yang kayak gini enggak deh kayaknya. Berarti total lu kurang lebih udah berapa film? Berapa ya? 14-an apa kali 15-an? Banyak filmnya. 13. Tapi kan gitu yang lewat-lewat doang. Tahu yang banyak itu di filmnya, yaitu Bang Kemal, di film Bang Radit itu banyak tuh hampir di sepanjang film. Target, iya. Sama di filmnya Bang Ari itu lumayan banyak Pelukis Hantu gitu. Itu lebih nyaman menjadi aktor atau menjadi stand up comedian? Kalau aktor aku sebenarnya lebih seneng main series, Bang. Kenapa? Entah kenapa suasananya itu kayak lebih santai. Bukan gitu. karena budgetnya lebih panjang. Nah itu juga. Habis itu cepat turunnya. Anjir. Nggak, nunggu filmnya tayang dulu.
Sama banyak episodenya, syutingnya nggak terlalu banyak. Gitu. Benar. Nggak tahu, kayak lebih santai aja sih kalau series gitu. Lebih santai gitu suasananya. Dibanding film. Kalau film kan emang serius kan, serius mesti banget. dipikirin detail banget kayak gitu. Tapi balik lagi pertanyaannya, lebih nyaman menjadi ketika lu syuting atau di atas panggung melucu? Suka dua-duanya sih sebenarnya. Suka dua-duanya. Lu seniman banget lo ya. Parah bro. Musisi, pelukis pasir, pedagang oyong, penembak jitu. Oyong enggak ya? Sayur oyong. Yang dicampur bihun. Di warteg. Sok dia, Yono. Sok, anjing orang kaya kamu. Namanya beda kali kalau di Kalimantan ya. Iya, namanya aja beda. Bihun. Bukan oyong, cari oyong. Bihun ya bihun. Nah nih oyong nih, kita tunjukin. Ting. Enggak ada editornya malah. Susah editornya. Ada sayur oyong. Di malah nelpon lu. Ih, parah. Enggak hargain. Siapa? Oh iya. Oi, gila. Kosong gua Yon. Haha kok. Hipzi kosong gitu. Talent dia aja banyak ya. Mending ke talent dia ya daripada gua ya. Dua-duanya suka. Apa tuh? Iya suka. Enggak, basic lu kuliah apa? Kuliah sastra Arab. Kenapa bisa oke, kalau bisa terjun ke stand up comedy mungkin masih ada kaitannya lah sama bahasa Arab. Cuma kalau ke dunia acting, aku tuh entah kenapa ya suka banget tampil gitu bang. Dari zaman SMP SMA pun teman-teman gue tuh suka ngerekamin aku gitu. Iya beneran. Aku misalnya banci tampil lu. Iya bener. Jadi kalau misalnya di kelas itu kan bikin kayak temanku pernah bawa popok neneknya yang udah meninggal, aku bercandain gitu. Iya tapi nggak bekas yang dipakai, maksud popok sisanya. Gitu. Bukan popok yang gue udah kemana. Popok sisa. Makanya gue takut tadi mau ketahuan. Popok sisanya mencoba mencerna. Ya gitu, aku kayak sosok nge-vlog, bro aku sedang memakai popok nih, gitu-gitu dari dulu. Abis itu aku sering banget, kenapa aku juga kayak suka nyiptain lagu dari dulu tuh emang suka bikin yel-yel kelas, yel-yel kalau misalnya aku yang bikin tuh. Ingat gak yel-yel kelas yang kamu bikin? Lupa sih, tapi pasti nadanya nggak pakai nada-nada lagu. Kalau orang kan biasanya bikin bikin yel-yel dari yang nah, kalau aku nggak, aku bikin nada sendiri gitu misalnya, atau dari lagu yang aneh yang nggak umum gitu. Ya kan kalau lagu nggak umum orang-orang mana tahu anjing. Nggak apa-apa, tapi orang kayak seneng gitu, maksudnya ini sesuatu yang baru gitu. Habis itu aku suka bikin tagline gitu bang. Jadi sebenarnya aku emang banci tampil sih, bisa dibilang sih banci tampil orang. Emang ada keturunan bapak ibumu yang emang terjun di ke dunia seni juga? Enggak, kalau ayah itu nggak tahu ya, mungkin ayah ada turunnya. Ayahku tuh sering kayak ceramah gitu sih. Sering ceramah. Enggak ustadz juga, cuman ceramah kayak ceramah Jumat, khutbah Jumat gitu-gitu. Khotib gitu. Ya. Kan dia kan kerjanya kan di departemen agama kan gitu. Sama ibuku guru kan, kalau guru juga kan ngomong di depan kelas gitu. Dan katanya dia guru yang lucu gitu loh. Guru yang lucu? Iya, guru yang lucu, tapi kan udah meninggal kan. Kenapa lu ketawa? Ketika lu ngomong ibu lu meninggal, gue selalu inget Lolo bercandain itu. Ya tuh mania. Perasaan baru sehari meninggal, tapi bercandanya udah 2 hari berikutnya emak dia meninggal. Aku mau bercandain, aku tahu rasanya. Anjing lucu. Jadi emang dari SMP seneng tampil kayak senang. Gitu. Sebenarnya dari SD tuh aku bukan yang banci tampil banget sih. Ya ada malu-malunya lah gitu. Nah, tapi semenjak kayak ikut OSIS, ini sering banget aku ceritain ini. Diulang-ulang ceritanya. Jangan kalau gitu. Ya, enggak usah lah ya. Nah, pokoknya cerita yang lainnya itulah. Pokoknya banci tampil lah aku. Sampai ke sekarang. Nah, balik lagi ke film, dari beberapa film yang lu mainin, lu ngerasa ya aktor kan berarti kan memerankan sosok karakter yang berbeda dengan diri lu. Yang beberapa film yang lu mainin banyak kan lu jadi diri sendiri atau betul. Memerankan orang lain? Kebanyakan masih memerankan diri sendiri sih. Kayak beberapa doang yang kayak di filmnya Bang Ari itu jadi produser. Jadi produser yang songong, galak. Nah itu tantangan banget sih buat aku. Kan aku aslinya kan kamu tahu kan. Enggak sih. Enggak juga sih. Enggak, tapi kan tampangmu kan. Iya, tapi kan maksudnya harus ada energi dari dalamnya itu, yang jahat itu susah gitu buat
Kan kelihatan gitu kan dari air matanya nih orang nggak jahat nih gitu pasti keluar nonton. Nah itu yang sulit ngebangunnya sih tantangan Karena kemarin. sosok lu adalah sosok yang menyenangkan, mungkin dapat peran yang serius mungkin ya agak susah. Mungkin. Tapi menurutku berhasil sih kemarin. Makasih bang. Ya. Alhamdulillah. Ya itu maksudnya Bang Ari juga ya ngebimbingnya dengan baik lah gitu, waktu itu. Itu pelukisan tuh kan. Pelukisan tuh itu cukup. Dari total 14 film. Ya 14-13an lupa aku. 14-13. Hitungannya lumayan banyak juga ya. Aku aja lupa film-filmnya. Saking banyaknya. Yang dari 13 itu gak saking banyaknya, maksudnya judul-judulnya. Orang kalau ngeliat di Wikipedia, oh aku pernah main ini gitu. Iya, gue tadi sempat buka Wikipedia, anjing yang di mana? Yang mana ya lewat. Orang ada adik iparku bang, Bang Ibzi, ada di TikTok tadi gitu kan suka ada film potongan film. Yang mana gitu. Karena banyak kan ya gitu, lewat-lewat doang. Pengalaman syuting yang paling menyenangkan. Pengalaman syuting yang paling menyenangkan. Film ya? Harus film ya? Enggak harus sih, film, series. Aku seneng banget syuting Keluarga Badak sih. Oh ini apa, Telkomsel ya? Bukan dong. Maxstream. Bukan. Ini apa? Kok lupa sih. Yang di mana itu? Gue Itu lupa. Udah bangkrut tuh. Apa sih namanya? Hook. Ya, Hook. Itu seneng, menyenangkan sekali sih syuting itu. Karena teman-teman juga yang Karena main. teman sebenarnya nggak, kalau kayak Kak Reza baru kenal di situ kan, yang teman-teman tuh ya Kak Gita gitu. Ada yang Abil Atan sama Andre Bailing itu ya ketemu di situ, tapi nggak tahu kayak semuanya itu menyenangkan sekali gitu. Orang-orangnya, kru-krunya sama dibebasin kan. Nah, aku kan emang paling suka yang improv asal-asalan gitu kan, dan aku di situ dikasih peran ya kayak Papa Hifzi kan, Pak RT itu. Nggak tahu kenapa ya di situ aku ngerasa ya dapat aja gitu perannya gitu, yang ngeselinnya lah, apa yang asal-asalnya gitu. Dan cukup baik gitu responnya. Responnya di orang-orang itu kan, sampai sekarang pun yang pas Ramadan terakhir tuh masih dicariin tuh mana nih Keluarga Badak. Kayak aku nggak mau puasa lah kalau nggak Keluarga Badak gitu. Iya itu maksudnya masih ditanya-tanyain gitu. Iya itu menyenangkan sekali sih. Ya, karena itu ya mungkin karena kita syutingnya seneng jadi kebawa energinya ke penonton. Dan dibebasin juga sama iya betul. Kita jadi tuh waktu syuting Keluarga Badak itu cuman dikasih benang merah doang bang. Orang kadang-kadang aku mau masuk nggak tahu mau ngomong apa, tiba-tiba aku nggak ada skripnya? Ada skrip. Skrip yang per kata-katanya nggak ada. Pointer aja. Pointer, pokoknya ini begini. Orang di tengah bisa diganti sama ininya, ntar orang kita ya kayak OVJ lah, kayak OVJ dulu gitu. Paling kalau udah terlalu jauh diarahin gitu. Orang aku kadang masuk nggak tahu mau ngomong apa gitu. Masuk aja. Masuk kentut gitu misalnya nendang buku apa. Selain itu. Selain Keluarga Badak, film itu target sih seneng sih tuh, karena itu yang perannya cukup banyak gitu kan. Habis itu sama filmnya Bang Raditya Dika lagi ya. Nah itu seneng sih aku di situ sama teman-teman. Nggak ngerasa kagok karena kan target kan lumayan banyak nama gede kan, Matias Mucus, Prilly Latukonsina. Itu bukan target. Itu apa? Hangout. Target itu yang Abang Abdur, Willy Dozer, Ria Ricis. Iya. Kebalik ya gue ya berarti ya. Iya. Yang Matias Mucus, Prilly Latukonsina itu hangout. Target itu yang thriller. Target itu yang ada buletan tembak itu kan. Oh iya. Kebalik berarti gue tadi. Nggak ada perasaan kagok gitu. Awal-awal iya sih, kayak ada kan situ ada Cinta Laura kan yang udah senior gitu kan, ada Om Willy Dozen gitu. Tapi kan di situ juga aku memerankan diri sendiri kan, bukan memerankan walaupun plot twistnya beda lah, ada plot twistnya yang lain lah itu. Enggak, maksudnya kan lu menjadi sosok yang menyenangkan, sosok yang lucu ya karena anak-anak tahu lu gitu. Tapi ketika lu disandingkan dengan nama-nama gede itu nggak ada yang kayak lu rasain kayak aduh jadi membatasi ruang gerak lu. Enggak sih. Ya sama Bang Radit juga kan kayak terbuka banget kan, kayak misalnya mau ngerubah dialognya asal dia dikonfirm dulu kan ke dia, itu nggak masalah sama Bang Radit gitu. Dan ya orangnya juga enak-enak semuanya gitu, Willy Dozen, Cinta Laura gitu, asik-asik, jadi ya ngalir aja lah. Paling aku tuh entah kenapa masalah kalau udah dialog yang panjang banget tuh.
jadi deg-degan tuh, itu paling itu kayak takut ngerepotin orang-orang gitu. Tapi kalau yang dialognya nggak begitu panjang gitu, yang santai-santai aja gitu, aku pasti santai-santai. Tapi kalau udah yang wah hari ini dialognya yang panjang banget, aduh takut salah-salah ngerepotin. Nah malah itu yang bikin kita kadang-kadang jadi nggak lepas tuh mainnya tuh gitu. Lu kesulitan menghafal? Kalau panjang banget iya sih, kalau panjang banget gitu, yang perlu menyebutkan istilah-istilah aneh gitu. Tuh susah. Istilah-istilahnya kayak gimana? Ya apalah misalnya di dialognya, di dialognya ada kata-kata yang jadi aneh. kayak harus tahu artinya apa, nih maksud ini apa gitu. Tapi sejauh ini enjoy di syuting. Enjoy sih, paling yang aku rasain males itu ya kadang-kadang yang misalnya nih ya, yang telekonya gitu, misalnya di callingnya pagi tapi di tag-nya jam 2 malam, bahkan kadang-kadang nggak di tag, gitu doang sih kesel. Pernah tuh sekali tuh aku. Pernah udah di calling lokasi nggak di tag. Karena Nggak tahu ya, mungkin ya kan banyak masalah-masalah kan, masalah-masalah kan, kadang-kadang udah dijadwalin gitu, udah di calling tiba-tiba nggak di tag. Pernah. Jadi lu datang nunggu doang pulang habis. Ya tapi kan ya udahlah, kita dibayar buat nunggunya juga kan gitu. Atau lu dibayar emang sengaja buat datang, emang nggak ada tag, emang buat menghibur kru aja? Enggak, aku tidur juga. Itu mulai dipertanyakan sih. Susah. Aku tidur aja. Disuruh milih aktor atau komik? Aktor atau komik? Iya, aktor atau komik? Komik lah. Komik aku. Kenapa? Hah? Karena? Ya maksudnya ini ya aku kan dua-duanya menyenangkan nih buat lu, lu suka dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih? Ya ini aku mulainya dari stand up komedian gitu kan. Maksudnya kalaupun aku nggak main film berapa tahun gitu, kayaknya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau aku nggak berstand up komedi sampai berapa tahun gitu lama, kayaknya akan iya sih, akan kangen banget sih gitu. Itu sih paling alasanku. Akan ada project film ke depannya lagi? Belum ada. Oh tapi kemarin cuma ada yang nanya-nanya tuh, series ada yang nanya. Semoga deal ya. Iya karena lagi banyak series juga jalan sekarang kan akhir-akhir ini gitu. Ada yang nanya-nanya kemarin. Gitu. Ada selain film spesial tadi juga. Spesial. Nyanyi juga iya. Penyanyi singer, songwriter. Sudah 2 single yang keluar. Pet Record dan Ambigu. Akan rilis lagi juga lagu baru. Nanti lagu religi. Oh bulan puasa. Tapi religi Buddha. Boleh dong. Boleh. Toleran ya kan? Toleran. Cuma paham kok. Toleran. Anak yang manis. Aduh. Itu menyenangkan, lucu banget Bang Hip aja. Oh, apaan sih? Males gue gitu-gitu. Nggak, tapi menyenangkan. Gue sih terhibur ketika ada lu. Udahlah. Malah kikuk ya. di dunia kita bicara dunia film. Iya. Ini terakhir nih, kalau ada satu skill yang lu pengen punya di dunia film, apa yang lu pengen punya? Skill apa? Entah lighting, entah sutradara, penulis, PU, atau apapun. PU sih. PU. Enggak. Lah kenapa? Enggak. Penulis, aku pengen banget nulis film sama sutradarain sih. Penulis dan sutradara. Ya ini mungkin cita-cita banyak komika ya. Standar lah. Pengen banget sih, dan aku kan suka kadang ide-ide cerita gitu ada gitu, cuman nggak paham aja gimana nulisnya gitu. Lagi belajar juga, makanya kayak ikut workshop Ernest, ikut. Bakal ada lagi tuh katanya. Iya, makanya aku suka ikut-ikut gitulah, itu nambah ilmu lah. Kemarin penyutradaraan juga ikut gitu. Oh iya. Oh iya, sempat ada kelas sutradara Ernest. Iya, Ernest. Emang ada ide cerita apa yang akan dibuat film? Janganlah, ntar diambil Yono. Ya udah, bayangan judul filmmu nanti apa? Aku tuh pengen banget bikin GJLS the movie gitu, sama Regen sama Rispo gitu. Bayangan kita itu nantinya semoga gitu ya, impiannya ya bisa kayak Warkop gitu, punya bikin film yang bertiga tapi filmnya beda dan aneh gitu, tapi tetap bagus gitu.
GJLS The Movie, bawahnya apa? Kan biasa ada tulisan tuh. Adventure of Jember. Adventure of Jember. Jadi berpetualang ya. Kuat. Negeri Jember. GJLS The Movie, Adventure of Jember. Bagus, boleh. Ya kan idemu ya, gak apa-apa. Kamu yang pengen begitu ya gak apa-apa. Ada kemarin sempat ngobrol-ngobrol beberapa ide sama Rigen, aku juga punya ide gitu. Ya adalah nantilah. Sama pengen bikin ini juga tuh apa kayak gabungan beberapa film pendek kan kita kan GJLS. Oh iya, sendok. Kayak Kuyup, Sendok gitu. Ya pengen bikin film yang seaneh itu lagi sih, tapi jadi kumpulan gitu, entah nanti tayang di mana belum tahu sih. Tapi karena sibuk sendiri mungkin jadi. Iya, pada sibuk-sibuk nih, belum terrealisasi nih. Ya, Rigen juga sibuk. Hah? Elunya juga sibuk. Gini-gini aja. Habis ini mau kokong. Foto baju. Nanti dong. Apa tuh? Ayo boleh. Film pendek, itu yang nulis Bang Hipsi atau siapa? Jadi tuh kalau yang film pendek Kuyup itu Rigen ide ceritanya. Cuman emang kita kan nggak pernah pakai skrip kan. Emang pas scene ini pokoknya ceritanya begini. Ntar kita dari sebelum itu kita briefing dulu tuh. Lu dialognya gini aja gitu. Ntar udah di dalam itu ngomong ini gitu. Makanya suka ada suara-suara kan. Ngomong ini. Jerit. Nah, itu cita-cita gue pengen bikin film yang seaneh itu sih. Itu banyak banget loh respon yang anehnya ya. Mas Sinekrip aja ini loh. Sinekrip ngebahas dalam itu loh. Sempat dibahas gue sempat 10/10 loh Sinekrip. Sinekrip tuh gokil loh. Gue sempet, kalau nggak salah seinget gue sempet di WhatsApp Rigen buat bantuin nulis film pendek ke JLS juga, yang entah yang Sendok entah yang satu lagi akan jalan gitu lupa. Cuma gue ngerasa kayaknya kapasitas gue belum deh. Nggak apa-apa Bang. Kalau kita kan yang penting jalan cerita ntar semua idenya nggak kita terima. Kita rubah di lokasi, tenang. Jadi tulis aja dulu. Oke, gue bilang kayaknya otak gue nggak bakal nyampe deh anjing. Ide udah pasti ditolak semua. Iya, soalnya selalu gitu. Rigen kan nulis nih ide. Jelek ini mah. Udah gini aja nih gitu. Ntar gua sama Rispo yang setuju kan. Udah gini aja Gen. Jangan gitu. Udah lu diem gitu. Udah akhirnya gitu. Anjing syutingnya berapa lama itu? Kayak yang Kuyup seharian doang. Seharian doang. Dengan semua perdebatan. Iya, nah debatnya itu yang lama tuh. Debatnya yang lama. Ya tapi secara eksekusi menurut gue oke sih itu. Iya. Berarti kalian semua yang ngedirect, kalian semua yang nentuin ide cerita. Iya, yang ngedirect bertiga, yang itu cerita ya kita bertiga juga. Cuman kan ditulisnya di situ ya siapa aja Rigen kadang gitu, kadang gantian gitu. Nah, tapi yang Sendok tuh aku agak kurang ini tuh karena kita syutingnya pun tidak, karena itu ada brand kan. Ya udah habis itu kayak bukan terpaksa juga sih, ya udah syuting yuk gitu habis itu. Belum nangkep ceritanya, habis itu belum dapat komedinya, tidak enjoy lah, tidak seketawa waktu kita syuting Kuyup. Kalau pas syuting Kuyup tuh kita di luar gitu, pas Sendok enggak, jadi kelihatan lah kurang-kurangnya. Iya, tapi gua sih pribadi lebih suka Kuyup dibanding yang Sendok. Tapi sangat menantikan film-film selanjutnya dari GJLS. Songwriter, singer, entrepreneur, Big Yenga. Rebranding kan ini kan? Rebranding. Awalnya kan Yenga doang kan? Betul. Jadi Big Yenga. Ini dan minum. Udah bangkrut. Baru sebulan bangkrut. Ada yang mau beli ini nggak, alat buat nutup cup gitu? 400 dah gue jual. Iya gitu. Alat nutup cup apa? Botol. Cup ini, cup gelas plastik kan begini. Oh, di tukang jus. Iya. Tuh, ada 400 mau nggak? Ayo nih sekalian beli. Di rumah mertua saya masih ada. Apalagi yang mau dijual? Ininya anak saya tuh yang goyang-goyang gitu, apa tuh namanya? Yang buat goyang-goyang tuh. Itu udah nggak kepake tuh.
Ayunan. Ayunan tapi dia goyang otomatis. Apa tuh namanya tuh? Oh ya ayunan otomatis. Gope ambil. Gope ambil bayarin. Ini itu Apa beli jadi lelang barang aja di sini kali ya. Beli 1 juta gua, beli 1 juta. Beli 1 juta jual gope. Gope. Ada lagi yang mau dijual? Enggak sih itu aja dah. Baju ada sebenarnya. Ini bawa ayo Yan. Enggak Yan. Tapi jualan kaos juga BGK. Ini buat kamu yang punya badan besar, oversize. Iya sih. Ya, oversize kan itu juga. Bukan oversize sih, big size. Oh, big size. Tapi ada juga yang oversize. Jadi udah big size, oversize. Bedanya big sama over apa? Over itu dia untuk orang kurus, tapi bajunya terlihat besar. Itu oversize. Ya, kalau big size khusus orang-orang yang gendut. Oh. Tapi aku bikin beberapa ada yang modelnya oversize. Jadi dilebihin gitu size-nya dari size chartnya dari apa namanya gitu. Ya, orang yang sangat komplit, mau beli baju ada, boleh. Mau denger lagu juga ada, filmnya juga banyak, stand up-nya juga bakal diadakan di Yogyakarta. Seniman lah gua. baru kali ini gue ngobrol ada yang denger lantang seniman gua. Sebenarnya malu-malu. Iya, enggak lah Win, enggak lah. Biasanya gitu Bang Hip. Seniman gua. Ya Yon. Seniman. Terakhir sebelum closing, ada rekomendasi film yang lu suka nggak buat teman-teman nonton? Kemarin tuh aku baru nonton film, judulnya aku lupa, tapi dia tentang, ini kisah nyata juga. Kisah nyata, jadi tentang dia bikin pulau gitu di batas luar Italia, ya bikin pulau kayak dari gitulah. Sebenarnya itu dia kayak apa sih, orang kalau buat minyak di tengah itu apa? Kilang. Ya kayak kilang gitu sebenarnya. Cuman sama dia dijadiin kayak negara baru tuh. Abis itu dia kayak daftarin ke PBB gitu-gitu. Nah itu judulnya aku lupa, tapi itu menarik banget sih dan lucu. Di Netflix. Di Netflix ada ya, di Netflix ada. Apa judulnya? Aku lupa. Itu seru sih. Hitungannya drama komedi. Drama komedi sih ya, drama komedi jatuhnya. Lucu itu film. Sama yang aku selalu rekomendasiin ada judulnya film Thailand, Saranai Seblor. Nah, aku suka banget tuh. Aku terinspirasi pengen bikin film yang kayak gitu juga tuh. Itu hitungannya menurutku aneh loh. Nah, makanya ya kan, aneh banget kan. Iya. Nah, tuh kalau bisa aku pengen bikin film, dan belum ada kan di Indonesia film yang kayak gitu. Iya kayaknya. Iya, maksudnya ada ya, anehnya karena aneh gitu. Kalau ini kan anehnya karena memang diseriusin aneh gitu kan. Benar. Nah, itu belum ada. Nah, aku pengen yang begitu tuh kalau bikin film. Sarannya sih belum. Lu suka film-film Thailand? Suka aku film Thailand. Gue juga film Thailand, film Korea, film Jepang. Aku tuh suka banget kayak ngulik-ngulik film-film, misalnya film Jerman gitu, film-film. Iya. Bagus-bagus bang, misalnya yang foreign movie Oscar gitu-gitu tuh aku tontonin gitu. Iya, agak sedikit beda aja dari teman-teman yang lain yang datang ke sini. Iya. Referensi filmnya. Iya. Film Prancis, film Arab gitu-gitu. Iya. Dulu tuh ada di Yogyakarta namanya Universal, itu nyewain CD film tuh. Terus sekarang udah nggak ada tuh. Nah jadi aku kalau ke situ tuh selain pengen nyewa film, pengen ngobrol, pengen tahu gitu bang, film yang dari tahun 19 ini apa ya, habis tuh kayak film-film kalau film-film Jerman yang bagus apa ya, film-film Denmark apa ya. Abangnya tahu dia, wah itu ada nih bang, ini aja nih filmnya gitu, kayaknya dia baru buat dari belakang. Kayaknya dia baru buat di belakang itu bang, film Denmark gitu kan cuma bahannya tahu. Sama toge. Kalau film Denmark kan. Bentar gue masih mencerna ke arah mana ini obrolan. Enggak, dia pokoknya yang aku senang tuh selain aku bisa nyewa film, dia kayak menambah wawasanku gitu, menambah wawasan perfilman gitu. Aku tahu film Fight Club gitu-gitu dari Fight Club gitu. Dari situ tuh Memento. Thailand apalagi yang lo suka? Thailand tuh ada yang tentang guru juga tuh. Teacher's Diary. Ya, Teacher's Diary. Gitu. Ada yang baru tuh yang Meo Cat. Bukan. Dia pokoknya dia itu ada yang penipu
ya ditipu gitu loh, penipunya mau coba nipu penipu itu juga lucu. Cewek cowok sih, kan. Iya, aduh gue lupa itu juga baru-baru lucu tayang tuh, ini. baru-baru tayang. Iya, iya. Referensimu film Thailand. Friendzone tuh Friendzone. lucu. Kalau kayak ATM Error tuh mah udah biasa lah ya. Standar sih. Tapi lucu sih, gue suka. Lucu iya itu lucu. Maksudnya orang-orang udah banyak nonton kan. Sarannya Seblor bro, aneh banget tuh bro film. Yang menurut gue lucu ini Lun Lamen. Lu udah nonton? Belum. Lun Lamen lucu banget. Iya, ntar aku. Secara komedinya nggak tahu, menurut gue suka aja penulisan komedi Thailandnya lucu banget itu. So, kadang gitu ngagetin banget kalau itu kan komedi Thailand tuh ngagetin banget tuh. Jauh banget gitu. Lun Lamen lucu banget. Pokoknya kurang lebih cerita tentang 3 orang sahabat udah punya istri tapi doyan selingkuh. Ininya, jadi ya usaha-usaha mereka supaya nggak ketahuan gitu, lucu-lucu banget itu. Menarik. Referensimu berarti itu film-film Thailand. Film-film Thailand. Aku suka kalau di Netflix itu aku carinya yang foreign movie gitu-gitu tuh. Yang misalnya film India tapi bukan India yang ya kayak India yang festival gitu-gitu. Tuh aku suka tuh. Kemarin tuh White Tiger bagus tuh. White Tiger tuh bagus. Pernah denger cuma itu bukunya juga bestseller tuh. Yang itu gitu aku karena biar beda aja. Ada lagi? Apa ya? Yang kayak anjing lu harus nonton nih film, gua suka banget film ini. Sarannya Seblor itu sih. Itu paling aneh tuh. Maksudnya yang lain ya udahlah ya suka gitu, suka ya menarik. Tapi Sarannya Seblor nih aneh banget nih film menurutku. Aneh tiba-tiba tapi lucu gitu, tapi lucu ya kan, bukan aneh yang enggak lucu gitu. Ya anehnya berkonsep lah. Anehnya berkonsep. Kan dia orang itu kan dialognya di ada yang salah, diambil dikit dialognya dilanjutin kan, di editingnya bahkan sampai kayak gitu kan. Aneh banget bro itu bro. Lu saran nggak ada di Netflix sarannya Seblor ya? Nggak ada. Lu mesti cari download. Beli di saya. Lu jual juga. Yang palsu. Lu jual ya? Gak kirim. Makanya dari tadi dipromoin banget. Aduh anjing lucu. Ntar di www.bliyanga.com. Saya taruh linknya ntar. Bisa di download situ. Ilegal berarti ya? Ilegal dong. Jangan. Gimana sih konsep lu? Dan lu pegang kopiannya juga udah aneh, kok bisa ada kopiannya. Aduh, dari abang-abang Universal itu. Rambutnya gondrong tuh, gendut ya. Dan hebatnya dia tahu loh apa yang kamu omongin, apa yang kamu tanyakan, dia punya jawabannya. Iya dia. Pengetahuan filmnya gila. Aku tuh beneran ini bang, waktu kuliah itu, makanya kayaknya skripsiku juga nggak selesai. Aku kayak nyewa 8 gitu, aku tontonin itu, beneran itu. Sampai aduh pusing gitu nonton film sampai pusing. Karena kan kadang ada yang setengah film nggak menarik nih ganti lagi gitu kan, setengah nggak menarik. Karena biasanya aku urutin tuh dari yang aku bisa lihat di IMDb-nya kan mana rate-nya yang paling tinggi, dari yang kecil dulu tuh, misalnya dari yang 8 dulu gitu. Nggak menarik nih, pas yang 9 baru biar klimaks gitu. Sampai pusing aku kadang. Film terus. Sineas. Ya udah, terima kasih FC Oyer udah hadir di podcast sebelum tayang. Sukses untuk spesial show-nya HIP di Yogyakarta, LIP tanggal 4 Februari 2022. Ya, kalau pengen beli di www.bliyanga.com. Nah, jangan lupa beli tiketnya. Sampai ketemu di Jogja tanggal 4 Februari. Terima kasih Bang HIP. Sama-sama, Ko Erwin. Teman-teman.